Baik teman-teman, kita lanjutkan. Kita akan membahas perdarahan pada jantung. Yang pertama, arteri atau disebut dengan arteri koroner. Ya, arteria. Arteri koroner itu secara garis besar dibagi menjadi dua. Ini kita hapus dulu. Ada arteri koroner dextra dan arteri koroner sinistra. Seperti yang saya jelaskan tadi kan, dia keluar langsung dari aorta, seperti itu kan, kalau dari aorta. Nih, ada yang dextra dan sinistra. Nah, kita jelaskan yang dextra dulu. Ini dextra. Dextra ini dia akan bercabang ke sini sepanjang sulcus coronarius dan akan bercabang di sini, dan ini berjalan menuju sulcus interventricularis yang posterior. Ya. Nah, ini memiliki beberapa cabang. Yang pertama, ini yang mengarah ke belakang, mengarah ke atrium kanan, disebut dengan ramus nodus sinoatrial yang dextra. Intinya yang ramus nodus sinoatrialis ini akan bercabang memperdarahi atrium kanan dan S anode. Setelah itu ada ini ramus marginalis. Nah, ramus marginalis ini itu akan berjalan sepanjang margo acutus. Apa tadi margo acutus? Margo acutus tadi kan yang border yang samping ini ke samping sebelah kanan yang bagian tajam. Itu berjalan sampai ke apex cordis. Nih kita lihat. Nah, ini ramus marginalis. Nah, ramus marginalis ini akan berjalan sampai apex cordis. Nah, selanjutnya di bagian posterior sini dia akan menjadi ramus interventricularis posterior. Apa itu ramus? Ramus itu ya cabang. Bisa dibilang cabang. Ini dia di belakang. Setelah marginalis tadi, ini yang besar tadi ada ramus interventricularis posterior. Atau di sini inferior. Nah, yang ini yang dibahas. Nah, ini berjalan di sepanjang sulcus interventricularis yang posterior, dan akan nantinya dia akan bersatu di sini beranastomosis dengan yang sinistra. Nah, lalu yang bagian belakang lagi yang sini dia akan mempercabangi atau memperdarahi S anode. AV node maksudnya. Mungkin untuk bagian mana saja yang diperdarahi bisa teman-teman baca lebih dalam lagi ya. Lalu setelah dari yang kanan kita ke arteri koroner yang kiri atau arteria koronaria sinistra. Nah, arteri koroner sinistra ini secara besar bercabang menjadi dua cabang. Yang pertama, ada yang berjalan di sepanjang sulcus coronarius, sini tadi kan, atau apa tadi namanya, sulcus atrioventricularis yang memisahkan antara atrium dan ventricle. Dan yang satu lagi, dia berjalan di sepanjang sulcus
interventricularis yang anterior, bagian depan. Yang pertama, yang berjalan di belakang itu disebut dengan ramus circumflexa. Nah, ini dia. Ini ramus circumflexa ini berjalan ke belakang dan berakhir di dekat sulcus interventricularis yang posterior. Mana? Nah, ini pokoknya kan ini tadi kan sulcus interventricularis posterior kan ini kan. Yang circumflexa ini berjalan sepanjang ini sampai mendekati sulcus yang ini. Oke. Sedangkan yang kanan sebentar. Di sini tadi yang cabang circumflexa tadi juga ada ini. Namanya ramus marginalis. Itu berjalan di sepanjang margo obtusus. Nah, terus yang satu lagi tadi yang ke depan yang mengarah ke sulcus interventricularis disebut dengan ramus interventricularis anterior. Nih. Ramus interventricularis anterior. Nah, itu untuk arteri. Ya. Selanjutnya perdarahan vena. Vena disebut dengan vena cordis. Kok fokus? Oh ini. Nah ini dia. Ini kita sembunyikan dulu yang arterinya. Ini kan arteri koroner arterial. Yang vena cordis itu kalau arteri kan dia membawa dari aorta ini ke seluruh bagian jantung. Sedangkan kalau yang vena cordis ini kebalikannya, membawa dari sini menuju ke dalam jantung yang semuanya akan bermuara ke ini dia. Sinus coronarius yang akan masuk ke atrium kanan. Tapi tidak untuk beberapa vena. Nah, ini gambarnya. Nah, ini bagian belakang ya. Ini bagian belakang. Nah, yang pertama dia cabangnya itu di sini ada vena cardiaca magna. Nih, vena cardiaca magna ini berjalan dari sini ke sini sampai ke sinus coronarius. Ya. Nih, vena cardiaca Nah, vena cardiaca magna. Selanjutnya ini cara garis besar dibagi menjadi 3, kalau salah mohon diperbaiki. Di sini ada vena cardiaca parva yang kecil atau bahasa Inggrisnya small cardiac vein. Dan yang ini adalah vena cardiaca media. Jadi sekalian garis besar tadi 3 ya, yang mengarah ke sinus coronarius. Yang pertama tadi ada vena cardiaca magna. Kita lihat gambar yang ini. Ini vena cardiaca magnanya berjalan ke sini. Lalu vena cardiaca parva atau small cardiac vein ini yang ini. Dan yang ini vena cardiaca media. Nah, kita agak bahas satu persatu. Yang vena cardiaca magna ini berjalan di sepanjang sulcus interventricularis anterior. Nah, berbelok ke kiri berada di sulcus coronarius. Awalnya,
kita berjalan dari sini ya, dari depan menuju ke dalam sinus coronaris. Dia berjalan dari sini, kan kalau vena balik ya. Kalau ini tadi kan dari sini ke sini, ini ke sini. Kalau ini dari sini menuju ke jantung. Kalau yang vena cardiaca magna itu berjalan di sepanjang sulcus interventricularis anterior, lalu berbelok ke kiri. Ini kan di depan ya, kalau kiri ke sini, kalau kanan ke sini. Sinistra dextra. Berbelok ke kiri menuju ke berada di sulcus coronarius, ini kan sulcus coronarius tadi. Kemudian bermuara ke sinus coronarius. Ini tadi sinus coronarius. Nah, saat di margo sinistra yang ini tadi itu mendapat perdarahan juga bermuara ke vena marginalis sinistra. Ini, coba kita lihat di aplikasi. Start. Ini kan, ini. Ini vena marginalis sinistra. Ini dapat dari sini. Lalu vena cardiaca media mana tadi? Yang ini. Yang vena cardiaca media ini berasal dari apec cordis pertama. Dari apec cordis dia berjalan di sepanjang sulcus interventricularis posterior. Yang ini sampai ke sinus coronarius. Nah, lalu ada vena obliquus. Mana vena obliquus? Nah, terakhir ada vena cava. Ada vena cardiaca cava atau small cardiac vein, itu langsung ke sinus coronarius. Nah, ada pula beberapa vena yang tidak masuk ke sinus coronarius. Seperti yang saya jelaskan di video sebelumnya, dia akan masuk ke foramen venarum minimarum. Beberapa di antaranya, yang pertama ini vena cardiaca anterior. Vena cardiaca anterior. Dia langsung masuk ke atrium kanan. Dan satu lagi ada vena cardiaca minima. Salah lagi. Vena marginalis dextra. Ini bisa dibilang vena Tebesian. Coba kita lihat. Mana? Di situ pokoknya. Kita lihat di sini. Nah, ini vena Tebesian ada di sini. Baik, mungkin itu untuk perdarahan dari jantung.